Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di video aku. Dan untuk video kali ini aku akan tunjukin sama teman-teman semua gimana caranya aku mengatur budget untuk belanja bulanan. Tapi sebelumnya di sini aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman semua yang selalu setia di video aku dan juga yang baru ketemu dengan video aku. Aku ucapkan selamat datang. Semoga video aku di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan di sini aku mau tulis dulu untuk budget tracker. Jadi fungsinya budget tracker di sini supaya kita tahu ya teman-teman, pengeluaran yang kita keluarkan itu larinya kemana aja. Contohnya nih, misalnya kita belanja sayur mingguan, terus juga kita mengeluarkan biaya untuk jajan anak. Nah itu semua harus dicatat. Dan di sini kemarin aku udah keluarkan untuk budget sarapan, yaitu aku beli sarapan itu nominalnya sekitar 43.000. Jadi di sini aku mau tulis dulu untuk tanggalnya, terus juga untuk keterangan dan nominalnya. Nah nanti untuk selanjutnya apapun yang aku belanjakan ataupun budget apa yang aku keluarkan akan aku selalu catat ya teman-teman di budget tracker ini. Nah, misalnya teman-teman belum sempat nih buat catat pengeluaran apa aja yang udah dikeluarkan di buku budgeting ataupun di buku anggaran, teman-teman bisa catat dulu di handphonenya masing-masing. Jadi misalnya nih teman-teman habis belanja sayur ataupun belanja di supermarket, itu diusahakan harus dicatat semua pengeluaran, berapapun jumlahnya. Nah, nanti kalau misalnya emang teman-teman udah sampai di rumah ataupun udah sempet lagi untuk buat anggaran, teman-teman baru pindahin ke buku supaya itu lebih teratur lagi dan supaya kita juga lebih enak ya teman-teman dalam mengatur anggarannya. Terus juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman udah catat di buku ataupun di handphone untuk uang kembalian nih, kalau misalnya ada uang kembaliannya itu langsung teman-teman simpan lagi di dalam dompet anggaran supaya nggak kepake untuk keperluan yang lain. Jadi nanti pas di akhir bulan ataupun pas mau tanggal gajian berikutnya kita itu masih tahu nih teman-teman kira-kira anggaran kita itu over budget kah ataupun cukup kah dalam waktu 1 bulan itu. Nah kalaupun misalnya nanti ada over budget, teman-teman bisa koreksi lagi untuk anggaran berikutnya. Nah contohnya seperti yang aku lakuin sekarang, ini aku pakai uangnya untuk belanja ataupun beli sarapan ya teman-teman. Nah itu totalnya sekitar 43.000, jadi masih ada kembaliannya sekitar 7.000. Nah ini langsung aja mau aku masukin lagi untuk uang kembaliannya di dalam dompet anggaran supaya uangnya juga nggak kececer ya teman-teman. Terus juga tadi udah aku catat di buku itu keterangannya apa aja dan juga nominalnya berapa. Terus juga sebelum aku belanja bulanan, nah di sini aku mau catat dulu ya teman-teman untuk daftar belanjaannya itu apa aja. Jadi nanti aku tulis dulu semua kebutuhan yang aku perlukan dan ini aku belinya itu yang stok udah habis aja ya teman-teman. Jadi aku usahakan untuk nggak nyetok barang supaya uangnya itu juga bisa aku gunakan untuk membeli kebutuhan yang lain. Nah, jadi di sini aku ada beberapa kebutuhan yang emang udah habis, itu baik yang persabunan ataupun kebutuhan untuk di dapur. Jadi di sini aku mau catat dulu untuk beberapa kebutuhannya itu supaya nggak lupa. Dan teman-teman juga bisa catat di handphone ataupun teman-teman bawa kertas kopelan kecil ya. Nah, untuk belanja bulanan sendiri di sini aku bebas aja. Jadi terkadang aku belanjanya tuh suka di swalayan ataupun suka di minimarket terdekat aja. Jadi bebas aja. Yang menurut aku lagi promo itu yang aku belanjain ya teman-teman. Terus juga untuk barangnya di sini aku bebas juga. Misalnya nih ada teman-teman yang lebih suka ataupun lebih nyaman untuk pakai deterjen cair, itu terserah, bebas aja karena sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini aku nanti rencananya sih mau belanja di salah satu mall di dekat rumah. Kenapa? Karena memang kalau belanjanya itu pas di tanggal gajian ataupun di pas weekend itu biasanya banyak promo dan banyak diskonnya. Sekalian aku juga mau jalan-jalan sama keluarga.
Nah, selain untuk belanja bulanan, biasanya pas tanggal gajian aku tuh langsung beli kebutuhan anak ya teman-teman. Contohnya aku beli popok, terus juga aku beli susu dan untuk kebutuhan yang lain. Nah, nanti setelah aku catat semua untuk belanjaan apa aja yang mau aku beli, aku juga catat untuk nominal yang aku keluarkan. Misalnya nih untuk belanja bulanan aku catat budget yang aku bawa itu berapa. Terus juga untuk pembelian popok, untuk pembelian susu, beras, dan juga untuk pembelian barang yang lain, itu aku catat nih teman-teman. Jadi nanti tinggal aku ambil aja berapa yang aku butuhkan di dalam dompet anggaran ini. Supaya nanti aku juga nggak over budget ya teman-teman. Kalaupun misalnya over budget, paling nanti aku pakai dana yang lain dulu. Terus juga nanti aku catat lagi pas udah sampai rumah itu untuk over budgetnya aku pakai uang dari mana. Terus juga untuk jumlah belanjaan aku itu berapa. Terus juga untuk kembaliannya itu berapa, nanti aku catat semua di buku anggaran. Dan ini aku langsung aja ambil untuk beberapa kebutuhannya itu apa aja yang mau aku beli. Jadi contohnya nih untuk belanja bulanan ataupun grocery itu biayanya sekitar 500.000 aku ambil uangnya. Jadi memang budget belanja bulanan ini udah aku tulis ya teman-teman, itu 500.000. Terus juga untuk pembelian popok, nah kemarin itu aku tulis budgetnya sekitar 300.000. Tapi di sini aku bawa sekitar 150 ataupun 200.000. Terus juga untuk susu aku ambil 200.000 budgetnya. Terus untuk pembelian beras, nah di sini aku bawa nominalnya itu sekitar 250.000. Jadi kemarin juga untuk beras udah aku catat nominalnya 250.000. Untuk budget jajan anak di sini aku bawa 100.000 ya teman-teman. Karena untuk jajan anak ini aku buat 5 kali alias 1 minggu sekali. Jadi aku tulis aja di sini dan aku bawa uang itu 100.000. Terus juga untuk pembelian protein hewani. Nah, di sini aku mau beli ayam untuk lauk anak aku, itu aku bawa budgetnya sekitar 200.000. Dan semoga untuk budget yang udah aku siapin ini cukup ya teman-teman. Kalau misalnya memang kurang, nanti aku minta tambahin aja sama suami. Nah, terus juga di sini aku juga sambil cek dulu ada beberapa yang kurang atau enggak. Nah, terus lanjut lagi ya teman-teman. Nanti untuk belanja bulanannya itu mungkin aku nggak sempat video. Kalaupun misalnya nanti aku video, paling beberapa aja yang aku videoin. Karena memang kalau lagi belanja bulanan itu apalagi pas tanggal gajian pasti minimarket ataupun swalayannya itu rame banget dengan pengunjung. Jadi nanti paling aku spill aja belanjaannya itu apa, tapi di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini aku mau sapain juga buat ibu-ibu rumah tangga yang lagi semangat banget ngatur pengeluaran setiap bulannya. Baik itu yang terima gaji bulanan, mingguan ataupun harian, tetap semangat. Kita harus sama-sama optimis dan juga berdoa ya teman-teman. Yang namanya rezeki itu sudah diatur, jadi teman-teman juga harus sebisa mungkin pinter dalam mengatur anggaran. Supaya apa? Supaya kita itu selalu merasa cukup walaupun memang keadaannya itu tidak memungkinkan ya teman-teman. Tapi balik lagi di sini, apapun yang kita terima harus kita syukurin dan juga kita harus tetap semangat nih gimana caranya kita itu buat anggaran supaya cukup untuk 1 bulan ataupun bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan juga buat ibu-ibu rumah tangga yang sekarang ataupun saat ini sedang semangat banget buat konten ataupun video tentang budgeting, aku doakan semoga kita semua sukses dan juga kita terima gaji dari YouTube itu besar ya teman-teman, supaya kita lebih semangat lagi, terus juga supaya kita lebih rajin lagi. Kita buktikan nih kita ibu rumah tangga yang setiap hari di rumah kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Di sini aku juga mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi beberapa waktu terakhir ini aku memang jarang banget untuk upload video lagi dan juga udah jarang banget untuk bikin konten tentang budgeting ataupun tentang anggaran keuangan rumah tangga. Kenapa? Karena memang waktunya itu yang terbatas.
Jadi dikarenakan anak aku yang nomor pertama itu udah sekolah, terus juga yang nomor 2 ini masih balita. Waktu aku untuk bikin video itu emang susah untuk dibagi ya teman-teman. Jadi karena aku udah sibuk ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, terkadang niat aku untuk bikin video itu udah ada, tapi memang pada kenyataannya waktunya tuh udah terkuras habis gitu loh teman-teman. Jadi memang aku lebih mengutamakan untuk istirahat, dan juga aku coba pikirin lagi nih konten apa yang harus aku buat supaya aku bisa menarik lagi perhatian dari teman-teman semua. Nah, makanya di sini di tahun 2025 ini aku coba lagi untuk bikin video tentang budgeting berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri ya teman-teman. Jadi di sini aku coba ceritain sama teman-teman gimana pengeluaran yang aku atur, terus juga berapa sih pemasukan yang aku terima dari suami. Semoga semuanya itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk video tentang anggaran belanja bulanannya kali ini. Semoga video aku di sini bisa bermanfaat dan jadi inspirasi buat teman-teman semua. Ketemu lagi di video aku selanjutnya tentang keuangan dan juga tentang anggaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.